Dika. Jadi tadi sudah disebut juga bahwa saya sekarang bekerja sebagai SAP Consultant, gitu ya. Mungkin saya sambil buka screen-nya. Oke. Dan tadi saya lihat juga ada teman-teman yang kerjanya hampir mirip-mirip nih di bidang SAP. Jadi dan mungkin tahu betapa Excel ini itu menjadi satu alat bantu yang cukup powerful ya di kerjaan kita. Dan di sini saya lihat tadi banyak banget variasi pekerjaannya dan variasi dari latar belakangnya. Dan nanti teman-teman kalau misalkan ada istilah, ada hal-hal yang mungkin nggak clear, silakan mungkin langsung diinterrupt aja Farhan gitu ya, supaya nanti jangan ditunggu di akhir. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang simple kita bisa langsung jawab aja gitu ya. Siap, Oke. Mas Andika. Screen dan suara saya cukup jelas nggak sejauh ini? Jelas, clear, Mas. Jelas ya. Baik. Oke. Jadi hari ini saya dikasih judul Mastering the Basic, Analisis Data dengan mudah menggunakan Excel Pivot Table. Penggunaan pivot ini nanti saya akan juga jelaskan. Terus nanti di akhir, mudah-mudahan kita sempat punya banyak waktu untuk ngelakuin demonya ya, bareng-bareng. Jadi saya juga udah share contoh filenya ke teman-teman expert. Nanti mungkin pas sudah saatnya untuk praktek, kita bisa sama-sama jalanin gitu. Buat yang sama-sama punya laptop atau komputer, itu ya bisa sama-sama ngelakuin. Terus mungkin kalau yang masih joinnya pakai handphone gitu ya, itu mungkin nanti bisa disimpan, nanti bisa minta rekamannya atau materinya buat dipraktekin di lain waktu. Dan nanti mungkin juga ada kelas-kelas yang lain ya tentang Excel dari expert gitu. Oke, jadi sedikit tentang saya lulusan S1 di ITS, jurusan Sistem Informasi. Sekarang sudah bekerja sebagai SAP Consultant kurang lebih 8 tahun. Sudah ada di beberapa perusahaan, dari mulai dulu pertama ada di Abior Internasional, di Soltius Indonesia, terakhir di Accenture, dan sekarang di NTT Data Business Solution. Kerjanya SAP itu apa? Mungkin ada tadi teman-teman yang latar belakangnya sama. SAP itu adalah salah satu aplikasi perusahaan ya, aplikasi perusahaan untuk manufaktur, untuk laporan keuangan, untuk manajemen gudang, untuk aplikasi HR gitu ya, aplikasi HRD, penggajian dan seterusnya. Jadi pekerjaan saya adalah menganalisa kebutuhan perusahaan itu seperti apa terkait dengan aplikasi pada perusahaannya. Terus nanti saya akan implementasikan sehingga semua data yang dibutuhkan oleh perusahaan itu bisa di-capture dan disajikan dalam bentuk report. Mungkin seperti itu kurang lebihnya SAP Consultant itu pekerjaannya seperti itu. Dan saya sudah banyak klien-klien khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara gitu ya. Dan terutama di bidang manufaktur gitu. Jadi spesialisasi saya adalah untuk aplikasi di bidang manufaktur ya. Jadi untuk urusan produksi, pergudangan, terus keluar masuk barang dan seterusnya gitu ya. Nah, ada yang menarik tentang diri saya dan Excel gitu ya. Jadi saya kenal Excel, dikasih kesempatan kenalnya jauh lebih dulu. Saya lahir tahun 90-an. Terus waktu SD, waktu itu mungkin komputer belum terlalu populer gitu ya, tapi saya punya kesempatan kenal komputer lebih dulu gitu. Terus sampai karena udah mulai belajar melihat orang mainan Excel, mainan Word, mainan PowerPoint gitu, punya ide buat bikin usaha percetakan waktu SD. Ini fun fact aja gitu. Kenapa? Jadi pertama kali kenal aja saya mungkin mikir, oh ini bisa buat bikin undangan, bikin kartu nama, bikin kartu ucapan gitu ya. Dan macam-macam gitu. Nah, terus berjalannya waktu, mulai dapat pelajaran tentang Microsoft Office di sekolah, terus sampai akhirnya waktu mahasiswa ada semacam roadshow-nya salah satu penyelenggara sertifikasi ya, waktu itu namanya Certiport, itu
datang ke ITS buat ngadain sertifikasi gitu ya. Dan alhamdulillah saya dapat sertifikasi untuk Excel 2010. Jadi teman-teman yang di sini mau nambah nilai dirinya, siapa tahu yang mau tadi ada switch career, ada yang mau nyari kerja, mau nambah nilai tambah gitu ya, mungkin bisa cari-cari informasi tentang sertifikasi Microsoft Excel. Jadi dan sambil mempersiapkan tadi Mas Farhan juga udah cerita di Expert ada kelas-kelasnya, nanti ada bootcamp-nya gitu. Nah itu nanti mungkin dari Expert juga bisa fasilitasi nih buat sertifikasi teman-teman yang berminat gitu ya. Nah, apa sih gunanya Excel di pekerjaan kami di SAP itu? Biasanya saat mau implementasi gitu ya, kita harus migrasikan data dari data yang mungkin sebelumnya di sistem yang sebelumnya, apakah dia bentuknya Excel, bentuknya database, atau bentuk aplikasi lain gitu ya, terus dia mau pindah ke sistem baru, itu kita harus migrasikan. Dan itu tidak bisa serta-merta langsung kita migrasikan, kita harus lihat dulu datanya bersih atau tidak, datanya sesuai atau tidak. Akhirnya di sana saya harus menganalisa data historis sebuah perusahaan, itu pakai Excel gitu ya, saya minta data-datanya yang mereka punya, terus bersih-bersih data nih, mana data yang masih bagus, data yang sampah, yang nggak berguna, yang sampai dibawa ke sistem baru. Saya juga validate datanya sampai dengan nanti datanya siap dipakai di sistem baru. Jadi mungkin pekerjaannya di sekitar itu, dan itu pivot pun berguna di sana. Mungkin itu kurang lebih tentang saya. Dan hari ini tujuan kita adalah memahami, pertama kita juga harus pahami ya, apa sih pentingnya mempelajari analisis data. Mungkin saya udah kasih nanti dari satu perspektif, lalu mengetahui metode analisis data menggunakan pivot table. Jadi sebenarnya analisis data itu sangat luas sekali. Ya, jadi bahkan sekarang ada pekerjaan yang namanya data analis. Data analis ini menggunakan berbagai macam tools, gitu ya. Berbagai macam tools, berbagai macam metode, dan salah satunya adalah pivot table. Dalamnya nanti kita perlu ada data preparation atau persiapan data, menginisiasi mungkin. Jadi harusnya menginisiasi pivot table, lalu menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam pivot table, dan sampai dengan nanti kita bisa menyajikan data di pivot table. Mungkin kurang lebih itu yang akan kita bahas selama 1 atau 1,5 jam ke depan ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan terkait dengan pivot itu apa gitu ya, kita harus mulai dari mengapa kita harus pelajari pivot dan apa hubungannya dengan analisis data. Jadi mungkin dari banyak literasi tentang analisis data yang mungkin sampai saat ini masih saya cukup ingat, itu adalah tentang piramida DIKW ya, atau Data Information Knowledge Wisdom. Jadi ini adalah satu konsep dalam teori informasi, di mana di paling bawah itu yang paling banyak jumlahnya adalah data ya. Kita bisa dapatkan ini dari pencatatan transaksi contohnya gitu ya. Misalkan penjualan di kasir, pendaftaran keanggotaan baru, presensi karyawan gitu ya, pergerakan material di gudang, itu semua data. Datanya tidak bisa serta-merta kita kasih ke manajemen atau ke orang lain gitu ya. Jadi dia akan lihat setumpukan baris gitu yang dia nggak tahu ini maksudnya apa gitu ya. Maka itu harus diolah. Kita harus representasikan menjadi informasi. Bisa menjadi informasi kuantitatif ataupun kualitatif gitu ya. Kita bisa misalkan ini adalah retail atau Indomaret, Alfamart gitu ya. Itu misalkan saya mau tahu jumlah barang-barang kebersihan yang laku, atau jumlah penjualan, atau misalkan kalau misalkan ini database keanggotaan, misalkan berdasarkan domisili tadi disampaikan ya sama Mas Farhan di awal, ternyata yang banyak yang ikut selama ini adalah dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta, seterusnya gitu. Dan itu akan menjadi satu informasi yang cukup, berarti yang suka sama Excel ini banyak di Jakarta, banyak di sini, seperti itu ya. Ataupun bisa menjadi kualitatif gitu ya. Kualitatif ini berarti hanya bersifat deskriptif saja. Misalkan kita mau tahu barang yang paling laku nih di bulan Ramadan nih ya.
barang yang laku itu apa sih? Nah, berarti artinya apa? Kita harus pastikan kalau misalnya kita perusahaan manufaktur nih, oh pastikan stoknya ada sehingga barang kita yang dibeli, gitu. Atau misalkan anggota yang berulang tahun di bulan Maret, misalkan gitu, kita bisa retrieve datanya, bisa akses datanya, gitu ya. Dan atau kita mau lihat alasan karyawan tidak hadir pada tanggal tertentu, pada minggu tertentu, kenapa? Apakah di situ karena sakit dan seterusnya. Dan di atas itu ada juga yang namanya pola informasi ya, atau pengetahuan. Jadi kalau kita udah punya banyak informasi, biasanya kita akan semakin matang untuk mengolah informasi menjadi knowledge. Jadi tanpa perlu membaca data kita tahu, oh biasanya ini kalau Ramadan nih yang laku ini, gitu ya. Atau jenis profesi yang menjadi anggota kita atau menjadi anggota nih siapa nih, mahasiswa, tadi misalkan karyawan juga bidang apa yang paling suka, gitu ya. Atau nih contoh nih, misalkan rentang waktu karyawan yang rentan resign, biasanya habis THR gitu ya, habis bagi-bagi THR, terus biasanya pada resign gitu ya. Nah itu contoh-contoh pengetahuan atau pola informasi yang sudah kita ketahui dari banyaknya data yang kita punya, kita olah jadi informasi, nanti sampai akhirnya jadi satu namanya wisdom atau kebijaksanaan gitu ya. Nah ini memang menjadi bahasan tersendiri wisdom ini, apalagi sekarang lagi ngetren yang namanya AI ya, adanya ChatGPT gitu ya, itu sudah sampai ke level wisdom. Jadi dia udah punya data yang begitu banyak atau kita sebut big data dari berbagai macam sumber, bermacam latar belakang, dia gunakan itu untuk menjadi satu kepintaran tersendiri, kecerdasan tersendiri. Gitu. Jadi makanya mungkin lagi ngetren banget robotik dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sekedar prolog saja kenapa kita harus bisa menganalisis data secara dasar. Oke. Dan ada satu quote atau quote ya, dibilang bahwa data itu adalah di tahun 2006 seorang matematikawan dari Inggris dia bilang data itu adalah minyak yang baru gitu. Jadi kalau dulu yang dikejar sama para orang-orang itu orang-orang kaya gitu ya adalah di mana ada minyak saya ke sana gitu ya. Sekarang di mana ada data saya ke sana. Karena data adalah oil yang baru gitu. Walaupun ini banyak ditentang ya. Jadi ada yang bilang ini benar, pernyataan ini benar, atau ada yang bilang ini pernyataan salah. Kenapa? Karena memang selama ini ternyata data kita itu belum terlalu bersih, belum terlalu valid. Contoh aja misalkan Anda daftar email, daftar Facebook, daftar Instagram, gitu ya. Seberapa banyak sih yang dari kita yang benar-benar ngasih data, misalkan tanggal lahir yang benar. Walaupun memang beberapa orang menyarankan jangan kasih data-data pribadi yang tepat ke platform-platform sosial media karena bisa digunakan untuk data yang salah gitu ya. Jadi kenapa itu orang bilang data yang banyak belum tentu menjadi oil gitu ya. Tapi kalau data yang valid, data yang sesuai, data yang cukup tajam itu akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi gitu ya. Nah, jadi tadi saya juga udah cerita bahwa biasanya saya di Excel itu kerjaannya adalah bantu migrasi sebuah perusahaan gitu ya. Sistem lamanya mereka atau current sistemnya bisa jadi punya datanya dalam bentuk kertas atau hanya dalam bentuk Excel gitu ya. Terus atau database atau aplikasi yang berbeda gitu ya. Terus saya harus migrasikan. Nah, dalam saat migrasi ini saya collect nih. Tadi ya saya collect, terus saya bersihkan data-data yang tidak komplit, data-data yang saya harus cari tuh dari misalkan mereka punya baris data sekitar 10.000 data. Di waktu itu saya mungkin pernah di perusahaan otomotif. Anda bisa kebayang berapa jumlah part dari yang mulai paling kecil gitu ya, skrup baut yang paling kecil-kecil sampai ke level yang paling besar gitu ya. Itu kita harus kumpulkan tuh jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, kita harus bersihkan itu gitu ya. Jangan sampai nanti masuk ke sistem baru datanya masih kotor. Nah, itu di situ ada banyak fungsi Excel yang kita perlu pakai gitu. Sejauh ini memang tools yang masih sangat populer untuk melakukan hal itu adalah Excel gitu ya. Dan nanti sampai ke sistem baru datanya udah bersih, udah siap pakai. Dan secara analisis data ya tadi
memang yang paling populer masih Excel, yang penggunanya cukup banyak, pengetahuannya juga cukup mudah didapatkan, gitu ya. Dan terhadap data kita bisa cukup fleksibel, apakah kita mau pindahin kolom, mau menghapus, mau menambah row baru, itu cukup fleksibel. Mau kita kasih formula, kasih rumus gitu ya, itu cukup mudah bagi Excel. Dan juga dia cocok dengan banyak aplikasi lain. Jadi kalau teman-teman di sini misalkan perusahaannya, kantornya pakai banyak aplikasi lain, pakai database lain, kita bisa sebenarnya buka konektivitas dengan Excel gitu ya. Jadi Excel itu saking populernya, aplikasi lain memastikan bahwa mereka cocok ya dengan Excel gitu ya. Cuman ada kekurangannya Excel ini. Excel ini memang dia rentan error. Contoh saja Anda masukin angka, komanya, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik gitu ya. Terus misalkan format tanggal gitu ya, kadang-kadang kita ngasih format tanggalnya beda-beda. Jadi dia agak sulit melakukan validasi seperti itu. Dan juga memang masih berbayar sampai selama ini. Kalau Anda pakai yang genuine, pakai yang asli, itu masih berbayar ya. Kalau untuk mahasiswa mungkin saya nggak tahu, saya juga sebenarnya masih berlangganan sampai sekarang itu sekitar 100.000 satu bulan. Udah dapat Excel, Word, PowerPoint ya. Nah, mungkin untuk yang level mahasiswa, setahu saya waktu saya mahasiswa juga ada harga khususnya tuh. Yang kedua ada masih dari produknya Microsoft, itu namanya Power BI. Ya, Power BI ini biasanya khusus untuk visualisasi data, terus dia juga karena Microsoft jadi punya konektivitas yang luas, dan tapi kekurangannya user interface-nya kaku. Dan yang terakhir ada namanya Tableau ya, sama ini juga untuk visualisasi data yang cukup interaktif. Jadi Anda kalau punya data dimasukin ke sana, mau nyari data, mau nyari analisa apa, itu sudah disediakan alat bantunya gitu ya. Sayangnya ini tidak seperti Excel yang cukup fleksibel. Jadi kalau udah masukin data ke sana, kita udah nggak mungkin untuk ngasih formula dan seterusnya agak sulit gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama kita ya, itu tentang pivot table. Jadi pivot table ini adalah salah satu fitur Excel untuk mengelompokkan dan mengagregasi data yang bersifat transaksional ya, dari satu atau lebih sumber data. Jadi mungkin kalau yang udah pernah pakai pivot table sejauh ini, itu biasanya kita tahunya, oh ini ada satu worksheet, satu tempat aja, satu table, terus kita select, dan berarti dia akan hanya dapat dari sana. Padahal sebenarnya kita bisa nambahin beberapa data lainnya, apakah dia dari Excel yang lain atau dari jenis database yang lain gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data transaksional? Jadi ini cukup penting, data transaksional itu apa? Itu adalah data dengan kolom yang ada kolom kuncinya. Contoh kolom kunci itu misalkan kalau kita sebagai warga negara, kolom kunci kita adalah NIK kita masing-masing, gitu ya. NIK kita itu adalah nomor kunci kita. Nggak mungkin itu sama dengan orang lain. Bahwa nomor sekian pasti itu refernya ke Andika Pratomo. Sekian pasti refernya ke Farhan gitu ya. Walaupun ada nama Farhan yang sama di Indonesia, mungkin ada ratusan ribuan, puluhan ribu yang namanya sama, ya Farhan yang hari ini ada di depan kita ya itu nomornya sendiri gitu. Saya juga gitu, nama Andika mungkin banyak, tapi ya nomor KTP saya ya sendiri gitu ya. Tapi dibarengi dengan data tadi, itu ada data yang berulang. Contoh, saya kerjanya sebagai karyawan swasta. Di Indonesia karyawan swastanya banyak. Itu adalah data berulangnya, gitu ya. Ataupun data numerik. Misalkan berat badan saya berapa, tinggi badan saya berapa, gitu ya. Itu adalah data-data numerik, di mana itu nanti bisa diolah, gitu ya. Sehingga itu bisa dikelompokkan dan diagregasi. Misalkan di Indonesia nih kalau kita punya data berapa banyak yang bekerja sebagai karyawan swasta, kita bisa agregasi. Oh, kita ambil jumlahnya. Rata-rata berat badan laki di usia
25 sampai 30 di Indonesia, di Jawa Barat, di Provinsi Kalimantan Timur, misalkan seperti itu ya. Jadi itu adalah yang disebut dengan data transaksional. Jadi ada kuncinya dulu, data yang uniknya dan data yang berulangnya atau data numeriknya. Itu kuncinya. Kalau misalkan data seperti alamat gitu ya, data seperti alamat, misalnya bukan alamat kecamatannya atau kelurahannya, tapi alamatnya misalkan Jalan Kasuari nomor sekian, itu kan sebenarnya tidak bisa diapa-apain ya, itu hanya data deskriptif aja yang hanya punya satu orang dan tidak terlalu, dan hanya penting bagi orang itu sendiri gitu ya. Atau contohnya misalkan nama pertama, nama kedua, first name, last name, gitu ya, itu juga bukan data yang berulang ataupun numerik gitu ya. Mungkin sampai sini itu yang perlu teman-teman pahami dulu sebelum memulai dengan pivot table. Oke, jadi ini saya punya contoh kasus nih teman-teman. Saya ada satu dealer motor gitu ya, menjual berbagai merek motor gitu. Ada Yamaha, Honda, Suzuki gitu ya. Mereka punya data banyak. Ada di sini saya kasih ada nomor PO-nya ya, atau order nomor permintaannya gitu ya dari customer, dari pembeli. Udah, ini contoh nih datanya sedikit dulu lah ya. Terus ada merek motornya, tipenya, di cabang mana dia. Ini dealernya ada 3 cabang, di Depok, di Jakarta, sama di Bogor. Gitu ya. Terus ada unit terjual sama statusnya. Ini baru DP atau sudah lunas gitu ya. Nah, punya data ini nih, terkumpul dari 3 cabang terhadap beberapa merek motor dan tipe motor. Terus tadi ada bosnya yang nanya sama yang pegang data. Saya mau tahu unit yang terjual di Jakarta berapa sih? Teman-teman yang udah pakai Excel mungkin kalau belum tahu pivot, ya belum kenal pivot, cara paling gampangnya filter yang warna merah ini. Filter yang warna merah, terus nanti kita sum yang unit terjualnya. Oh, di Jakarta ada 5 unit sepeda motor. Oke. Terus besoknya dia nanya lagi, atau berapa menit kemudian nanya, kalau misalkan Suzuki atau misalkan Depok, berapa yang kejual? Gitu. Ini datanya masih enak, masih ada cuma 3. Bayangin kalau Anda jadi karyawannya Indomaret gitu ya, atau Alfamart yang per 5 meter, per 10 meter, jarak 10 meter udah ada Indomaret baru gitu ya. Kalau kami di kota-kota besar gitu ya, itu udah banyak. Terus Anda diminta gitu, berapa banyak data yang harus Anda filter gitu ya, pakai Excel gitu. Jadi solusinya apa? Ya, tadi filter dan di sum gitu ya, filter dan sum bisa, tapi mungkin kekurangannya lama, belum lagi kalau datanya banyak. Kalau datanya sedikit mungkin oke. Atau sum if gitu ya. Sum if ini fungsi dalam Excel di mana kita bisa sum if aja. Jadi misalkan kita pasang ini di paling kanan, di sebelah status ini sum if, kalau if dia Yamaha maka dia sum unit terjual. Oke. Tapi nanti ini datanya akan berulang gitu ya, kita nggak bisa tarik. Atau pakai count if kalau kita mau tahu jumlahnya saja, jumlah hitungannya. Atau ada juga yang namanya data outlining. Ya, data outlining ini nanti teman-teman bisa sambil cari juga data outlining ini. Biasanya syaratnya harus diurutkan dulu berdasarkan bagaimana kita mau melihat reportnya gitu ya. Baru nanti dia akan kelompokkan, dia kasih di masing-masing bawahnya sini misalkan udah Yamaha, nanti Yamaha, oh unit terjualnya gimana gitu ya. Dan itu tapi masih cukup kaku. Maka yang bisa teman-teman lakukan adalah gunakan pivot table gitu ya. Jadi sebenarnya pivot table adalah sebuah pekerjaan manual yang Excel bantu kita lebih otomatis. Nah, nanti di dalamnya ada 4 tahap kurang lebih ya yang akan kita lalui dengan mungkin sambil jalan teman-teman expert udah bisa share file demonya ya. Oke, di sini nanti saya masih jelasin dulu langkah-langkahnya, baru nanti kita sama-sama masuk ke
demonya ya, atau prakteknya. Oke. Oke. Langkah pertama adalah mempersiapkan datanya. Kalau teman-teman mau melakukan reporting, pastikan pertama adalah teman-teman tahu datanya sudah ada di lokasi mana. Pastikan lokasinya juga terjangkau. Dalam artian apakah dia di komputer kita sendiri, apakah dia di server. Kalau dia di server, pastikan datanya sudah bisa diakses. Gitu ya. Yang kedua adalah format setiap kolom itu seragam. Gitu ya. Kita harus cek nih. Kita sebagai data analis atau orang yang menganalisa data, biasakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang valid. Setiap kolom, kalau misalkan dia jenisnya numerik, terus misalkan dia ada pakai desimal, notasi desimalnya juga sudah sama. Kalau dia tanggal, format tanggalnya sama, jangan misalkan pakai angka semua 01 2022 atau misalkan mau pakai 01 Jan 2022 atau pakai gaya barat Januari 01 2022. Ya, pastikan formatnya udah sama. Gitu ya. Terus apakah kita nantinya dari data tujuan analisa kita ya itu perlu menambahkan satu kolom tambahan untuk melakukan ekstraksi. Jadi misalkan gini, ekstraksi itu kita punya data tempat dan tanggal lahir jadi satu kolom. Kita cuma mau ngambil data tempat lahir doang, kota lahirnya aja. Sudah oke, data penulisannya adalah misalkan Medan, tanggalnya, gitu ya. Nah, kita mau ngambil data Medannya aja nih. Semua orang ada Medan, Bandung, Jakarta, Manado, dan seterusnya. Itu teman-teman perlu ekstraksi dulu jadi satu kolom tersendiri nanti biar bisa didapatkan anggota saya itu atau karyawan yang lahir di kota ini berapa banyak dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lihat dari sana dulu dan itu ada caranya, ada formulanya. Kita menentukan mengambil satu data sebelum karakter tertentu, misalnya sebelum karakter koma kita mau ambil semuanya. Kita mau ngambil kata-kata kota tadi ya. Dan nah, di sini kalau misalnya untuk mendapatkan file, tadi saya bilang nggak hanya bisa dari Excel aja. Bisa dari CSV, XML, bahkan bisa dari PDF. Gitu ya. Walaupun ini mungkin nantinya, kalau misalnya teman-teman punya data table yang ada di PDF, contoh yang teman-teman akademisi ini, atau peneliti yang suka baca jurnal kan bisa kita dapat itu ada data tabelnya tapi dalam bentuk Excel, dalam bentuk PDF gitu ya. Ada cara misalnya kita copy, kita blok gitu ya. Tapi sekarang Excel itu udah ngasih fitur buat mengenali itu bahwa itu sebagai table gitu ya. Walaupun mungkin masih ada kekurangannya. Saya sendiri belum pernah coba, tapi saya pernah lihat tutorialnya. Gitu ya. Ataupun dari database, dari source-source yang lain, dan bisa juga di-combine. Misalkan ada beberapa data, ada dari Excel, dari CSV, dari database, kita bisa combine gitu ya. Oke. Langkah kedua, kita melakukan inisiasi ya. Lagi-lagi saya tulisnya salah nih ya. Menginisiasi pivot table-nya. Ada dua cara setidaknya. Ya, pertama kita langsung tadi cara yang paling umum adalah kita select datanya dalam yang ada dalam satu workbook, terus kita tarik menjadi pivot. Atau yang kedua kita akan kita pilih data yang mau kita pakai. Jadi kita masuk dulu ke Excel yang baru, terus kita mau bikin dengan menggunakan tadi ya, pilih dari table atau dari external source gitu ya. Nah, yang ketiga nih nanti yang akan cukup banyak kita explore di dalam pivot table itu adalah cara mengolahnya dan menggunakan fitur-fitur dasarnya dulu, gitu ya. Misalkan di sini datanya sudah dibagikan ya Farhan atau teman-teman expert yang lain? Sudah, Mas. Datanya? Sudah. Oke ya, sudah ya. Kalau ada yang udah dapat, silakan di-download di tempat di komputer masing-masing ya. Oke, nah
Di sini nanti teman-teman boleh lihat ke sini lagi gitu ya, bahwa masing-masing ini ada tujuannya. Filter, lalu ada filter, ada kolom, kategori, value gitu ya. Nah, kalau kolom yang paling penting nih saya udah urutkan. Yang paling penting pertama adalah kita tentukan row-nya dulu apa, kuncian kelompok datanya. Misalkan di sini adalah kategori dari barang penjualannya ya, barang-barang penjualannya. Minuman berkarbonasi, food, tidak berkarbonasi atau water. Gitu ya. Oke, ini paling penting nih. Teman-teman mau lihat secara ke samping itu apa? Terus habis itu value-nya mau yang diambil apa? Misalkan nih, sum of quantity atau count of quantity, max of quantity, min of quantity. Jadi value-nya apa? Jadi cukup dengan dua ini, teman-teman udah bisa mendapatkan satu analisa data. Nah, dua yang lain, filter dan kolom di atasnya, itu justru hanya untuk membantu. Pertama hanya untuk menyaring, ya, mempermudah teman-teman menyaring data yang ingin diambil. Misalkan di sini saya mau hanya berdasarkan location, gitu ya, gitu. Nah, yang kedua, secara kolomnya, gitu ya, datanya bisa dibagi lagi nih, menjadi misalkan saya mau pakai status nih, gitu ya, gitu. Jadi kurang lebih ini yang ada di pivot table. Dan yang terakhir, kita udah punya pivotnya, sekarang kita bisa lakukan penyajiannya. Apakah kita mau sajikan dalam bentuk tabular seperti ini, ataupun kita mau kasih dalam bentuk chart ya, bagian seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, nah kita mau praktek nih ya. Jadi data mentahnya adalah penjualan dari sebuah vending mesin ya. Kalau teman-teman tahu vending mesin itu kayak biasanya ada di stasiun, ada di airport, ada di tempat-tempat publik yang teman-teman bisa pakai kartu e-money, sekarang udah pakai scan QR atau pakai uang tunai yang dimasukin gitu ya. Jadi keluar minuman, keluar makanan gitu ya. Dari berbagai kategori produk dan lokasi gitu ya. Nah, kita akan cari jumlah kuantitas penjualan per kategori dan produk. Itu sebenarnya tadi saya contohkan gitu ya. Terus kita bisa nyari nilai penjualan per lokasi, terus periode penjualan paling laku gitu ya. Dan yang terakhir analisa produk berdasarkan cuaca. Nah, nanti ini menarik nih, opsional. Kalau waktunya masih ada kita mungkin bisa lakukan. Oke, sebelum saya lanjut, saya cek chatnya teman-teman dulu ya. Oke, sudah di-share ya untuk datanya. Oke, teman-teman ini karena datanya dari OneDrive-nya saya, tolong di-download aja supaya tidak bentrokan gitu ya, tidak bentrokan. Jadi perlu di komputer masing-masing. Oke, saya coba pindah ke Excel-nya dulu ya. Oke, udah masuk untuk Excel-nya. Screen Excel saya udah masuk ya. Sudah, Oke, Kak. masuk ya. Oke, jadi di sini mohon izin teman-teman semua, data yang saya pakai ini data yang cukup publik, yang bisa dicari sebenarnya karena nggak mudah buat mempersiapkan. Ini saya bikin 6.000, 9.000, hampir 10.000 baris data ya. Karena kalau datanya sedikit kurang seru. Jadi saya cari data yang udah cukup banyak. Ini kebetulan di Google atau teman-teman sebenarnya banyak sih tempat-tempat buat nyari data yang udah orang share gitu ya. Bisa di data.world, bisa di Kaggle, itu banyak sih tempat-tempat untuk kalau teman-teman yang ikut belajar analisis data tuh tahu tempat-tempat nyari data dummy itu di mana. Nah, di sini kita bisa lihat ada data yang di-capture dari apa nih namanya? Data yang di-capture dari vending machine gitu ya. Oke. Mohon izin Mas Farhan, waktu saya berapa menit lagi ya? Atau udah lewat? Oh, Mas, kita extend sampai 10 menit ya, Mas. Oke, baik. Kalau gitu saya cepatkan aja ya teman-teman ya.
Oke, jadi teman-teman nanti ke depannya boleh praktek sendiri masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita punya data ini, kita akan bikin pivotnya gitu ya. Nah, kita perlu pastikan dulu bahwa datanya sudah sesuai. Tadi misalkan, ini saya kasihin aja bahwa sebenarnya tanggalnya ini masih belum perfect gitu ya. Kita perlu benerin dulu nih datanya. Jadi tahap pertama adalah kita persiapkan dulu nih datanya gitu ya. Jadi transaction date-nya kita lakukan dulu yang namanya kita seragamkan ya gitu ya. Ini kan formatnya month, date, year ya. Kita seragamkan. Oke. Ini kita buat, kalau saya cara untuk nyeragamin kalau ada kasus seperti ini, saya pakai text to column ya. Terus saya pilih delimit aja. Oke. Di sini saya mau jadinya dia misalkan yang di dalam ini adalah month, date, year ya. Oke, coba saya finish. Oke, nah dia akan berubah datanya semuanya menjadi format yang kita inginkan. Gitu. Oke, ini month, date, year. Dan ini datanya selama tahun 2022. Oke. Nah, itu persiapan data yang sudah kita lakukan. Jadi kalau di kasusnya teman-teman bisa juga cari tahu gitu ya, data mana yang masih kotor. Nah, yang selanjutnya kita perlu tadi nambahin satu data formulasi atau data ekstraksi ya. Dimana misalkan di sini cuma ada price sama kuantitinya, tapi kita belum tahu totalnya berapa. Kalau dia beli lebih dari satu, berapa nih? Misalnya ada yang lebih dari satu nih. Nah, ini kan kita harus jumlahkan dulu nih. Nah, itu kita bisa pakai misalkan amount-nya ya. Poin 1, terus kita pakai rumus saja. Oke, selesai. Ini kita bisa langsung drag ke bawah ya. Bahwa semua sudah terjumlahkan. Kita punya satu kolom baru namanya amount. Oke, nah sekarang kita akan bikin pivotnya. Kita bisa dengan cara yang pertama aja, cara yang paling sering dipakai. Kita select semuanya, Ctrl All, ya. Semua kolom dan baris sudah terselect. Lalu kita lakukan insert, ya. Kita ada dua nih, ada yang recommended pivot table ataupun pivot table aja. Jadi kalau recommended biasanya Excel mengenali ini ada data apa aja, numerik, transaksi, date dan seterusnya. Misalkan ini kita pakai pivot table biasa, dia akan tanya saya mau taruh di new worksheet ya. Dia akan buat di sheet baru. Oke, masih kosong. Nah, seperti tadi kita bisa tarik datanya. Pertama adalah kita tentukan dulu row-nya apa. Misalkan tadi kita mau tahu berdasarkan kategorinya. Kita drag and drop aja. Nah, maka akan muncul di sini row labelnya adalah jenis-jenis dari minuman atau penjualannya apa saja, gitu ya. Jadi kalau dia kita ke sel lain dia akan hilang, tapi kalau di sini dia akan tetap ada. Ini ketahui bahwa ternyata ada row yang kosong, gitu ya. Gitu ya. Nanti harus kita bersihin nanti datanya selanjutnya. Nah, terus kita mau ambil values-nya apa? Values dari amount. Misalnya kita mau tahu nilai penjualannya dari keseluruhan per masing-masingnya. Ya. Kita bisa tarik amount ke sini. Oke. Ini adalah amount-nya berapa? Gitu ya. Ada yang $5.000, ada yang $9.000 dan seterusnya. Gitu ya. Atau kita mau berdasarkan quantity juga bisa. Ini kuantitinya, ini amount-nya. Gitu ya. Nah, setelah itu kita mau tahu nih kalau berdasarkan produk gimana, tapi ininya jangan hilang. Nah, contoh nih kalau kita mau ngambil per produk, kita tarik ke sini, sorry.
harusnya di bawahnya. Produk ya, saya tarik ke bawah. Oke, jadi dia akan bilang, oh yang termasuk carbonated apa, yang termasuk food apa, dan masing-masing berapa. Dan ini kita bisa collapse and tutup ya. Gitu. Tetap kita bisa lihat summary-nya berapa, dan per masing-masingnya berapa. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari segi yang lebih tinggi sampai kita deep down ke bawah berapa. Oke. Nah, setelah itu selain amount ya, misalkan kita mau di sini ada yang values juga cukup penting. Kita mau tahu amount yang paling banyak dikeluarkan oleh masing-masing produk itu berapa ya. Kita bisa value field setting. Kalau by default dia akan kasih, kalau di angka dia akan kasih sum gitu, tapi kita bisa ganti misalkan average ya, rata-rata yang dikeluarkan uang itu berapa gitu. Atau misalkan kita value field setting lagi, maksimal berapa sih, nah tertinggi berapa yang dikeluarkan oleh uangnya oleh orang gitu. Lalu setelah itu kita bisa gunakan yang location ya. Locationnya kita buat sebagai filter. Nah, dia akan muncul di atas nih locationnya. Dan kita bisa pilih mau di location mana datanya yang ditampilkan. Contoh saya ambil yang earth asphalt ini. Jadi bisa ngambil satu atau ambil dua ya. Kita mau single atau multiple. Saya pilih yang single dulu. Oke. Jadi dia hanya akan menampilkan data dari yang ada di earth asphalt aja. Jadi misalkan saya ganti lagi menjadi sum misalkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita mau cari tahu apalagi nih data yang paling laku di asphalt itu apa? Maka kita bisa pakai count-nya ya. Atau misalkan pakai kuantitinya nih ya. Kuantitinya udah ketahuan nih. Yang paling tinggi apa sih itu ya. Jadi sebenarnya di sini kita bisa tahu nih kalau data yang masih sedikit, kita bisa tahu data yang mana yang paling banyak gitu ya. Yaitu adalah si Coca-Cola Zero Sugar dari segi carbonated. Kalau yang di food gitu ya. Nah, ini kita bisa cari juga misalkan oh ternyata yang ini adalah yang ini Robert Irvin ini. Misalkan seperti itu yang paling banyak. Jadi kita bisa dapat analisa-analisa data itu seperti itu untuk menggunakan pivotnya. Kita mau pindah lokasi bisa juga. Nah, atau misalkan lokasinya justru kita taruh di sini. Kita tarik lagi, bisa tarik 2 kali. Gitu ya. Kita mau lihat laporan penjualan per lokasi gitu ya. Pemasukannya berapa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ada satu kasus yang saya kasih opsional, misalkan di sini mau dikasih temperatur gitu ya. Nah, ini ya teman-teman bisa mainin range between aja, misalkan range between ya, suhu dari sekian sampai sekian nanti akan ditarik lagi ke datanya. Nah, contoh misalkan kita ada akan perubahan, dia akan ikut berubah juga di sini. Itu ya teman-teman. Jadi range between atau range between itu artinya memberikan nilai random
Misalkan ya walaupun di Amerika kita pakai kasus Indonesia aja lah, paling dingin 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius, ya contohnya. Ya, kita tarik. Oke. Nah, nanti data ini kalau random itu dia selalu berubah, kita jangan lupa paste lagi sebagai value. Oke. Nah, di sini karena ada yang baru, gitu ya, kita perlu refresh. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah bikin pivotnya, datanya berubah, datanya nambah. Nah, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa refresh. Kalau belum keluar juga berarti kita perlu select lagi datanya. Sorry. Biar cepat. Ya, ini saya tarik lagi aja. Oh, sorry. Ya. Select lagi aja. Contoh aja. Ya, seperti tadi. Jadi atau kita buat di sheet baru aja. Oke, nah terakhir ini kan datanya bentuknya tabular ya. Kita juga bisa tentukan dalam misalkan dari data ini kita mau kita bikin sebagai chart. Nah, ini bisa kita langsung select dan kita bikin chartnya. Gitu ya. Seperti ini. Dan dia bisa kita ganti-ganti juga misalkan produknya mau yang mana. Apakah kategorinya mau semua atau tidak. Misalkan kita mau hanya lihat yang food berdasarkan lokasi. Oke, nah dia akan berubah. Atau kita location-nya nggak mau kita tampilkan semua. Nah, dia akan berubah juga. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman nantinya mau praktek sendiri, silahkan. Mungkin karena waktunya sudah lewat, mohon maaf dan mohon izin. Saya kembalikan ke Mas Farhan ya. Siap. Terima kasih Kak Adika gitu ya atas materinya gitu terkait Microsoft Excel spesifiknya di pivot table gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman tadi bisa tahu gitu ya bahwa pivot table tadi bisa mensimplify gitu ya, menyederhanakan data-data yang banyak jumlahnya ribuan jadi bisa kita lihat secara lebih mudah gitu. Kita analisis datanya lebih mudah kayak gitu. Tapi memang karena keterbatasan waktu gitu ya, tadi yang disampaikan Mas Adika baru permukaannya aja gitu teman-teman. Nah mungkin aku izin share screen Mas Adika ini bisa di Ya, stop share dulu. silakan. Stop share. Oke. Oke, buat teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Nanti untuk materi dan recording akan di-share oleh rekan-rekan expert gitu ya, sekitar H+1 sampai H+3 gitu ya teman-teman, maksimalnya kayak gitu. Nah sekali lagi terima kasih Mas Adika Pratomo atas pemaparan yang keren banget gitu ya. Nah nanti buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang tadi masih bingung gitu ya, karena pivot table ini termasuk yang cukup advance gitu ya. Nah, teman-teman bisa belajar juga di Expert gitu ya. Jadi kita ada intensif bootcamp Microsoft Excel gitu ya, Microsoft Excel for Data Analysis. Nah, teman-teman bisa banget nih join di bootcampnya Expert gitu ya, mulai 17 Mei gitu ya teman-teman. Dan harganya murah banget teman-teman, cuma 299.000, 8 kali sesi intensif dalam 1 bulan kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang lagi coret-coret nih, sebentar ya kayak gitu. Jangan coret-coret dulu gitu ya, hargai teman-teman yang lain juga kayak gitu. Terus untuk kurikulum yang akan dipelajari teman-teman ada 8 sesi intensif dalam 1 bulan
itu ada Introduction to Microsoft Excel Fundamentals. Jadi mulai dasar banget, kemudian Playing with Data, Arranging, Cleaning, Manipulating. Jadi kita akan belajar bagaimana bermain dengan data, mulai mengatur, membersihkan, dan memanipulasi gitu ya. Tadi kita lihat katanya Mas Adika gitu ya, masih ada data yang kosong, yang blank, nah itu bisa perlu dibersihkan kayak gitu ya. Kemudian ada Working with Table and If Function, nah itu mulai kompleks dengan tabel, dengan fungsi if gitu ya. Bahkan tadi ada peserta yang bilang bahwa wah fungsi if sama VLOOKUP itu yang paling kompleks. Nah, kita akan belajar di situ juga gitu ya. Kemudian data visualization, kemudian indexing dan VLOOKUP, kemudian pivot table yang kita bahas malam hari ini, macro VBA dan data analysis serta reporting. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, fasilitasnya apa emang gitu ya di bootcamp Microsoft Excel-nya Expert ini? Teman-teman akan dapat sertifikat digital resmi dari Expert, kemudian materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun, gitu ya. Jadi tenang aja, kalau teman-teman ikut bootcamp ini, teman-teman bisa dapat materi dan recording kelasnya sampai kapanpun gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba tidak bisa mengikuti bootcampnya, tenang aja, teman-teman bisa langsung lihat recordingnya kayak gitu. Bisa mengulang materinya juga dari rekamannya. Terus teman-teman juga akan berada di grup mentoring dan networking. Jadi teman-teman akan berada di sebuah grup beserta dengan rekan-rekan sesama peserta yang tentu bisa buat networking juga teman-teman dan bersama mentornya. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang kasus-kasus di Excel yang susah bisa langsung tanya ke mentor di dalam grup. Setelah itu ada professional branding, juga ada Excel templates, juga materinya tuh cocok banget buat beginner, buat pemula kayak gitu. Nah, emang siapa aja pengajarnya, mentornya siapa aja gitu ya. Nah, ini ada Mas Perdana Suteja Putra, beliau seorang dosen teknik industri Telkom Surabaya, dulu juga pernah bekerja di Accenture gitu ya. Kemudian ada Mas Veto Anggi Priyugo, beliau internal auditor di PT Adaro Energi, dan juga ada Mas Arya Dimas Suprayitno, beliau associate Microsoft Office Excel trainer dan finance officer juga di Meraki Adhika. Nah, kalau teman-teman tertarik join, tenang aja, spesifikasi device-nya juga nggak muluk-muluk gitu ya teman-teman, yang aman-aman aja gitu ya, RAM minimal 2 GB, kayak gitu. Oke, ini yang sering ditanyain sama teman-teman gitu ya, Mas pemula bisa ikut atau nggak? Bisa, bisa banget karena materinya mulai dari dasar. Kemudian kelas full online via Zoom, secara live dengan mentor. Jadi kita bukan video on demand, bukan nonton video, tapi online. Jadi bisa langsung berinteraksi dengan mentornya. Kemudian kelas akan dilaksanakan malam hari, 7:30 sampai 9:30, jadi tidak mengganggu waktu kerja dan kuliah. Kemudian kamu akan mempelajari cara menganalisis dan mengolah data menggunakan Microsoft Excel selama 1 bulan. 8 kali pertemuan setiap Rabu dan Jumat, startnya 17 Mei, teman-teman. Kemudian grup belajar di WhatsApp dengan mentor, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada sertifikatnya, dan melakukan analisis dan olah data dengan Microsoft Excel yang nantinya ilmu ini bisa diterapkan ketika berkuliah, bekerja, dan jika ingin membuka usaha. Jadi ada portofolio kayak gitu, teman-teman. Nah, bootcamp Expert gitu ya, dari Maret sampai April 2023 sudah 2.500 peserta yang gabung. Jadi teman-teman kalau yang tertarik buruan gitu ya, nanti join di bootcamp Expert. Nah, ini sedikit tentang trailer bootcamp Microsoft Excel-nya Expert ya. Untuk materinya udah ada di Google Drive, jadi silahkan nih teman-teman misal mau coba baca-baca dulu sebelum penyampaian materi juga boleh banget. Udah di-share di Google Drive-nya. Ini formatting angka sih, Mas. Jadi di blok aja angkanya semua. Oh ini? Sampai bawah, sampai kiri, sampai ke yang 512 itu semua di blok. Cukup sih dari saya. Paling kalau misalnya emang teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam ya, mungkin bisa dieksplor ke Power Pivot gitu ya. Itu lebih one step lagi sebenarnya gitu. Tapi memang akan ada sesinya sendiri sih. Biasanya sih emang ada ya dari tim expert ya, tapi kelas hands-on tambahan sebenarnya. Bukan nggak termasuk ke dalam satu rangkaian ini ya, batch ini gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Veto atas materi yang untuk materi. Oke, tadi ya kurang lebih sneak peek dari
Bootcamp Excel batch 7 kemarin gitu ya teman-teman. Nah, ini ada kata alumni Bootcamp Excel batch 7 gitu ya. Jadi kata Kak Rika Nur Hidayanti, beliau bilang bootcamp-nya bermanfaat banget, baik itu dari segi materi dan final project-nya yang menantang. Jadi kita ini ada project-nya ya teman-teman. Kita bootcamp tapi base-nya project, akan ada project yang bisa jadi portofolio. Kemudian dari Kak Jeff Siwa Purba, beliau mengatakan Great Excel Bootcamp for the beginners, worth the price. Jadi fasilitasnya oke, materinya oke, dan harganya affordable teman-teman, bisa terjangkau. Kemudian juga ada Kak Aprilia Ambarwati Supardi gitu ya. Beliau menjelaskan penjelasan mentor mudah dipahami, materi interaktif, bahkan ada sesi Q&A yang unlimited gitu ya. Karena kita juga berada di grup mentor, di grup WhatsApp bersama dengan mentor, dan di sesi live pun gitu ya bisa langsung tanya ke mentor dan dibimbing langsung. Kemudian juga ada dari Kak Erma gitu ya, pembelajarannya sistematis dan mudah dipahami untuk pemula. Juga ada beberapa testimoni lain gitu ya dari Kak Novriansyah dari PT CIM Biniaga, juga ada Kak Anggata Nata dari PT Nusantara Express Kilat. Jadi intinya sih bootcamp expert ini ramah banget buat beginner, kemudian harganya affordable dan materinya gitu ya teman-teman oke banget gitu, fasilitas dan materinya sangat komprehensif. Oke, jadi apalagi yang teman-teman tunggu kalau mau join di Bootcamp Expert gitu ya, 1 bulan penuh, 8 sesi intensif, 299.000. Kak, ada diskon nggak, Kak? Kak, ada promo nggak gitu? Ada. Jadi ini, khusus 8 peserta webinar malam ini, ada diskon 100.000 dengan chat Excel. Khusus 8 peserta webinar malam hari ini dan pendaftar malam ini aja akan mendapatkan diskon 100.000 dengan chat Excel ke CRM Expert atau admin WA Group. Nomornya sudah tertera gitu ya. Pertanyaannya, Kak, kok cuma 8 kayak gitu? Ya karena memang peminatnya ramai gitu ya teman-teman. Jadi kita membatasi saja gitu ya 8 peserta webinar malam ini yang ingin join di bootcampnya Expert bisa langsung chat dengan Excel kemudian menghubungi CRM Expert dan ambil diskonnya. Jadi yang awalnya tadi harganya 299.000 teman-teman, teman-teman bisa dapat jadi diskon 100.000 menjadi 199.000 aja. Cuma 8 peserta malam hari ini gitu ya. Langsung chat Excel dan ke CRM Expert gitu ya, admin WA Group. Oke, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita masuk ke sesi Q&A mungkin gitu ya. Mungkin karena waktunya juga terbatas, nanti kita batasi dulu beberapa pertanyaan saja gitu ya Mas Adika. Ya, silakan. Farhani saya juga ada beberapa udah saya jawab ya. Jadi nanti Sudah nggak apa-apa dijawab Mas. diulang juga nggak apa-apa. Oh ya. Oke, Tadi silakan pertanyaannya udah jawab. dipilih. Oh ya, siap Mas. Ya, kalau ada yang mau diulang lagi juga nggak apa-apa biar lebih jelas. Oke, siap Mas. Tadi ada yang tanya, kalau nggak salah pivot table, tapi untuk beberapa Excel gitu, memungkinkan atau enggak Mas gitu, berapa file Excel gitu. Ya, kalau untuk beberapa file Excel memungkinkan saja. Jadi kalau teman-teman lihat ya di Excel itu di atas, coba kalau misalnya masih buka Excel ada tab data. Di situ teman-teman di sebelah kirinya, ini saya coba. Jadi mungkin kalau saya share screen ya, jadi saya jelasin aja. Kalau misalkan, nggak apa-apa deh. Kita share screen sebentar biar teman-teman puas. Ya, jadi di sini mungkin ini juga waktunya nggak mungkin sebentar gitu ya kalau untuk ngambil data dari lokasi yang banyak. Jadi di bagian tab data teman-teman bisa ngambil beberapa nih, ada get data, bisa dari file Excel sendiri, bahkan Excel yang berbeda atau file bentuk format yang lain ya. Itu ya, ada SQL, ada Azure, ada web bahkan. Nah, nanti kalau misalnya datanya itu beberapa gitu ya, teman-teman perlu merge atau append. Nah, ini mungkin perlu satu sesi tersendiri ini. Tadi mungkin Mas Farhan juga udah bilang mungkin akan ada sesinya sendiri gitu ya. Tapi kurang lebih ada di sana. Gitu. Siap. Terus apa lagi Mas Farhan? Jadi memungkinkan gitu Mas ya. Sangat memungkinkan ya. Ya, tadi pertanyaannya kurang lebih sama ya ini sama pertanyaannya Mas Leonard. Kalau kita ingin olah data dari 2 kumpulan file database yang terpisah, apakah bisa? Bisa berarti ya Mas ya? Bisa betul. Tinggal dicek aja apa yang disupport sama Excel ya. Gitu. Siap. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi.
dari Mas Noval. Mas Andika izin bertanya, dicontohkan memakai data statis. Kalau untuk file Excel yang datanya diupdate secara real time, apakah ada caranya agar pivot table-nya bisa menyesuaikan secara real time juga? Sebenarnya by default dia akan update secara otomatis ya. Kalau misalkan ini ada yang saya rubah aja satu, maka dia akan ngupdate ke pivotnya. Misalkan ini kuantitinya saya ganti 2 gitu ya, atau ada penambahan kolom gitu ya. Dia akan penambahan baris. Dia akan berubah juga di sini. Tanpa perlu kita lakukan apapun, dia sudah akan berubah gitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin perlu coba sendiri nih, pakai data sedikit dulu, terus buat perubahan, nambah baris gitu ya. Nah, dari sana ketahuan apa yang mungkin teman-teman kurang untuk lakukan di dalam pivotnya gitu. Dan itu nanti jadi trigger juga buat belajar lebih banyak gitu. Oke, terima kasih Kak Adika. Tapi mungkin salah satu pertanyaan yang menarik gitu ya Mas, apakah bisa kayak real time kayak spreadsheet kayak gitu? Jadi kalau misalnya diedit kayak spreadsheet gitu. Jadi kalau ini kan ya Excel kan basicnya offline ya Mas. Kalau misalnya kayak spreadsheet gitu bisa atau enggak sih Mas? Ya, sekarang kan Excel udah berbasis cloud ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa buka di sini dan kita bisa juga buka di browser ya. Kita bisa share link, nanti orang gantinya di browser aja. Seperti halnya Google Drive sama gitu ya. Atau misalkan expert nih misalnya bikin form gitu ya, bikin form. Form itu kan nanti akan jadi datanya data table seperti ini ya, data Excel gitu ya. Nah, Excel ini sudah ada linknya juga, satu sheet tersendiri atau satu Excel yang berbeda untuk ngambil data secara pivot. Itu juga possible aja. Jadi teman-teman bikin dulu tuh rancangannya. Jadi ada formnya, setelah ada formnya, terus ada table untuk nampung data dari form. Nah, form ini nantinya akan diolah menjadi chart atau jadi pivot itu di tempat yang lain. Nah, tempat yang lain ini teman-teman bisa tampilkan apakah dalam bentuk link, dalam bentuk live feed gitu ya, itu possible aja. Oke. Jadi mungkin ya karena Excel sekarang juga udah ada tadi ya, mungkin berbasis cloud tadi ya, bisa Betul. disimpan secara online lah bahasanya gitu ya. Oke, terima kasih Kak Adika. Terus ini ada pertanyaan menarik dari Mas Bagas gitu. Bagas, izin bertanya, rumus Excel yang harus dikuasai admin dan sering digunakan dalam pekerjaan agar nggak kelihatan gaptek. Wah, ini aku izin menjawab sebentar sedikit ya Mas Adika. Ya. Ini buat Mas Bagas nih, mendingan ikut Bootcamp Expert karena belajar dari basic gitu ya. Biar sekalian nih total gitu ya, mulai dari basic sampai nanti menjadi ahli kayak gitu. Jadi itu bisa banget tuh belajar di expert kayak gitu. Nah, tapi mungkin bisa dijawab sama Mas Andika, kira-kira apa sih yang sering dipakai gitu? Ya, yang paling sering dipakai itu kalau untuk menggabungkan dua file itu biasanya kita VLOOKUP ya, VLOOKUP, HLOOKUP. VLOOKUP paling sering gitu ya, karena itu bisa validasi beberapa data. VLOOKUP sebagai admin perlu banget, misalkan ada satu data tersendiri, misalkan hanya ada nomor anggota misalkan, atau nomor identitas, nomor material misalkan itu ya. Di satu Excel yang lain ada data-data dengan data yang sama, misalkan cuma di data yang lain itu ada misalkan informasi mengenai stok barangnya gitu ya, atau misalkan data lain misalkan seperti jumlah anaknya gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai VLOOKUP. Atau misalkan teman-teman dapat nih, oh material ini stoknya saat ini segini, stoknya saat ini. Misalnya teman-teman punya tiap hari dapat nih Excel laporan stok tanggal sekian, laporan stok tanggal sekian. Itu kan masing-masing kolom teman-teman perlu VLOOKUP ya. Gitu. Contohnya ya. Jadi VLOOKUP penting banget. Yang kedua adalah if else ya. Fungsi if itu paling populer ya. Fungsi if, dan ini sering banget dibilang susah. Enggak juga, dibilang mudah. Teman-teman perlu mungkin belajar beberapa kali sampai dapat feel-nya if ini seperti apa. Mungkin dua itu ya, selain sum, terus sum, count, max, min itu basic. Selain itu VLOOKUP sama if. Menurut saya itu sih. Kalau teman-teman punya pendapat lain itu sebenarnya lebih ke perspektif masing-masing. Kalau dari saya itu ya. Oke, jadi tadi pertanyaan menarik gitu ya. If, VLOOKUP ya gitu ya Mas.
Itu bisa Ya, banget dapat dari bootcampnya expert, asik kayak gitu. Bahkan teman-teman, eh, biasanya kalau kita punya big data besar gitu ya, kita tuh awalnya tadi perlu arranging dulu, perlu cleaning dulu, perlu manipulating dulu. Kadang-kadang itu juga kelupaan gitu ya Mas, langsung pengen pakai rumus aja. Tapi realitanya sebetulnya sebelum kita ngolah data itu, kita harus mengatur dulu, harus membersihkan dulu dan memanipulasi datanya gitu ya Mas ya? betul, betul. Ya karena kita nggak tahu orang yang ngisi data kita yang sebelumnya itu udah sesuai dengan yang kita inginkan belum, misalnya kayak nulisnya huruf besar huruf kecilnya, format tanggal kan gitu-gitu, format angka kita nggak tahu ya, maka kita perlu bersihin. Ya, nice. Jadi jangan lupa nih teman-teman buat join di bootcampnya Expert. Oke. Nah, Mas, karena waktunya juga udah mepet gitu ya, mungkin teman-teman juga mau iktikaf kayak gitu. Waduh, tim iktikaf mana tim iktikaf? Wah, kayak gitu. Pengen menghidupkan malamnya di bulan Ramadan, jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab gitu ya. Tapi tenang aja, mungkin Mas Andika membuka kesempatan untuk berjejaring gitu ya, Mas. Nanti kalau misalnya ada yang ingin berjaring dengan Mas Andika, bisa langsung ke LinkedIn-nya atau bisa ke IG-nya gitu. Jadi tiba-tiba mendadak banyak followersnya gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, aku izin menyampaikan sedikit informasi sebelum kita foto bareng gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai on cam gitu ya. Kita nanti akan ada sesi foto bareng, tapi aku pengen mengingatkan sekali lagi gitu ya. Aku nggak tahu nih promonya udah habis atau belum, tapi ya udah gitu ya. Aku promo lagi gitu ya. Ada khusus 8 peserta webinar malam ini, ada diskon 100.000 dengan chat Excel ke admin WA Group. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ada bootcamp Microsoft Excel yang komprehensif banget, materinya dari dasar sampai yang ke pro gitu ya, yang mau belajar dari dasar mulai dari apa sih tabel, apa sih sel dan lain sebagainya, bisa banget join di bootcampnya Expert. Harganya 299.000, tapi ada promo 100.000. Teman-teman bisa dapat 8 sesi intensif dalam 1 bulan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mungkin sambil kita on cam menunggu yang on cam dan foto bareng, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mas Andika gitu ya, supaya buat kita nih yang mau belajar terkait Excel, terkait pivot table, terkait data analysis gitu ya, apa nih pesan buat kita gitu Mas? Ya, ya kalau dari saya sih ngeliat semangatnya teman-teman cukup bagus gitu ya, dan hari ini beda dengan di zaman mungkin zaman saya lah ya, saya atau teman-teman yang Gen Z, Gen yang sekarang nih punya akses informasi yang lebih banyak. Ada YouTube, ada tadi ada kelas-kelas seperti ini. Mungkin bedanya kalau di teman-teman nyari searching gitu ya. Pertama bisa jadi nggak tahu kata kunci yang dicari dari apa ya, kasus yang teman-teman hadapi itu apa, sehingga nggak nemuin jawabannya di YouTube ataupun di Google gitu ya. Akan penting banget buat teman-teman punya orang lain, entah teman, entah di kantor, di kampus gitu ya, yang udah ngerti gitu ya, jadi bisa berbagi. Ataupun nanti ya sekarang udah ada kelas-kelas seperti ini yang teman-teman bisa ikutin dan tidak perlu datang gitu ya, tidak perlu datang secara fisik, teman-teman bisa datang dari rumah, habis kerja gitu ya, itu enak banget gitu ya. Makanya saya juga waktu diundang expert seneng banget dan nggak expect yang ikut bisa sampai sebanyak ini gitu ya. Ini mungkin dari sekian banyak pengalaman saya buat berbagi itu ini termasuk yang cukup banyak. Jadi penting banget buat teman-teman kalau punya keinginan belajar, caranya sekarang sudah lebih mudah, tinggal teman-teman mau atau tidak. Itu aja. Wah, itu menarik ya, sebuah quote yang luar biasa di Kak Andika gitu ya. Sekarang resource buat belajar itu udah banyak, tersebar luas dimanapun kayak gitu, online, offline gitu ya. Bahkan kalau ikut bootcampnya Expert nggak perlu datang gitu ya, langsung lihat, asik iklan sedikit kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah kita mau belajar atau enggak, kayak gitu ya Mas Andika ya. Oke. Ya, Mantap betul. banget. Nah, tadi udah dapat pesan dari Mas Andika kan. Nah, sebelum kita foto bareng, yuk kita kasih reaction atau nilai gitu ya buat Mas Andika nih yang udah ngasih materi yang kalau bahasa anak sekarang tuh Wagyu A5 kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa kasih reaction atau kasih tulis komentar gitu ya tentang Mas Andika membawakan webinar pada malam hari ini.
Wah, 10/10 dari Mbak Marta Munte. Mantap Mas Adika. Oke, terima kasih Mas Muhammad Asyari. Entap, top banget buat Mas Adika Pratomo. Terima kasih. Ada lagi? Keren, keren. Jempol, jempol. Mantap. 10/10 expert. Asik. Excellent. Oke. Mantap banget ya. Terima kasih. Wah, ini nih tambah banyak nih. Super top tier Mas Adika. Wes, ilmumu sangat berharga Mas Adika. Bandit dah, wes. Ini anunya Bunda Kor lah, ini banditnya. Bergizi materinya. Wes. Banyak banget ya. Terima kasih sekali lagi Mas Adika. Jadi memang di bulan Ramadan ini gitu ya, ini juga momen yang luar biasa banget buat kita belajar bersama-sama. Oke. Mungkin sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua juga. Kita foto bareng dulu. Kita foto bareng. Siapkan pose terbaik teman-teman gitu ya. Terima kasih yang sudah on cam. Langsung ada yang sudah benar-benar lambut gitu ya. Nah, kita nggak tahu kita di slide yang mana, maka tetap berpose gitu ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah terfoto. Kemudian masuk ke slide 2, masih rame, masih padang. Ada Kak Faiz Irfan Muhammad. Wah, baru taraweh kayaknya. Asik. Kita foto. 1, 2, 3. Siap. Ada Kak Melisa juga dengan angka 2-nya. Nah. Terus kita ke slide 3, masih rame. Ada Kak Muslim, Kak Irsan Sanusi. Terima kasih. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, slide keempat terakhir. Oke, terakhir ya. Slide keempat. 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi, bootcamp webinar yang sangat menarik. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Mas Adika yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa buat kita. Juga terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah menjadi peserta yang sangat kooperatif gitu ya, cukup tenang gitu ya, dibandingkan webinar-webinar yang lain. Ini termasuk yang paling tenang. Jadi terima kasih banyak. Sekali lagi, mari kita menjadi ahli bersama dengan expert. Let's be an expert with expert. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.